Domo konnichiwa minasan, RDW des, dan kita kembali lagi di materi SSW Kaigo Bahasa Jepang di Weihom Gakuen. Di episode 3 ini kita bakal melanjutkan dua bab selanjutnya di modul Kaigo ya, yaitu tentang bab 5 Ifuko no Chakudatsu no Kaigo dan bab 6 tentang Nyuyoku Karada no Seiketsu no Kaigo. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke slideshow-nya yuk. Sasato hajimemashou. Oke, kita cek dulu di bab 5 ya, tentang Ifuko no Chakudatsu no Kaigo. Jadi ini tuh apa sih gitu ya. Jadi sederhananya, ini tuh istilah yang mengacu pada perawatan atau bantuan untuk mengenakan atau ki dan melepaskan atau datsu ya, pakaian bagi lansia atau pasien kita nanti di Jepang gitu. Ini tuh salah satu keterampilan dasar dalam kaigo atau keperawatan yang sering dipelajari dalam kursus perawatan di Jepang. Gitu ya. Jadi prosesnya ini mencakup 3 hal ya. Yang pertama itu membantu lansia mengenakan pakaian dengan aman dan nyaman. Yang kedua itu membantu melepas pakaian tanpa membuat mereka ngerasa sakit atau nggak nyaman. Dan ketiga, memastikan pasien kita tetap terjaga martabatnya atau harga dirinya selama proses tersebut berlangsung. Ya, jadi bantuan ini tuh melibatkan teknik-teknik khusus yang menghindari cedera bagi para pasien, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik seperti artritis, kelumpuhan sebagian, atau hemiplegia, kelemahan otot dan sebagainya ya. Yang tentu aja ya, salah satu tugas kamu dalam bab ini itu masih sama aja, yaitu menghafal kotoba atau alat-alat terkait dari Ifuko no Chakudatsu tersebut dalam bahasa Jepang. Ya, pertama kita lihat dulu kotoba ifuko dari kiru dan nugu ya. Jadi di sini tuh ada uwagi, ada shatsu, shita, pajama, hadaga, yukata, dan pantsu ya. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya, dan mungkin sering pakai juga ya pakaian ini. Cuman ya aku pengen sedikit ngebahas nomor 6 ini ya, yaitu mengenai yukata ya. Mungkin bagi orang awam ini terlihat seperti kimono ya, padahal ini tuh yukata ya, dan masuk ke dalam salah satu pakaian tradisional Jepang. Jadi pakaian tradisional Jepang itu nggak cuma kimono aja, juga ada yang namanya yukata. Nah, terus pertanyaannya, ini tuh digunain buat apa sih gitu? Nah, ini tuh sebenarnya dipakai buat mandi ya. Karena apa? Karena dilihat dari nama pakaian itu sendiri, yaitu yukata ya, dari kanjinya itu sendiri, yang berarti secara harfiah pakaian mandi gitu. Jadi nanti para pasien yang mau atau baru selesai mandi itu biasanya menggunakan pakaian yang satu ini. Tapi yukata pun kini itu seringkali digunain di luar fungsinya itu sendiri, terutama ketika di musim panas, berkat bahan katunnya itu yang ringan sehingga terasa lebih sejuk itu pas dikenakan gitu. Nah, teman-teman juga mungkin bakalan sering lihat ya orang-orang Jepang yang gunain yukata ini pada saat matsuri atau festival di Jepang. Nah, terus bedanya apa sih dengan kimono gitu? Nah, menurut pengetahuanku nih yang terbatas gitu ya, ada 3 perbedaan yang mencolok dari yukata dan kimono. Yang pertama itu dari segi material ya. Yukata itu lebih terjangkau karena terbuat dari bahan katun biasa, makanya agak dingin itu, agak sejuk gitu pas dikenakan di musim panas gitu. Nah, sementara kimono itu seringkali pakai kain sutra. Makanya harganya pun lebih mahal. Satu kain kimono itu harganya bisa jutaan hingga ratusan juta rupiah. Gitu. Nah, terus perbedaan yang kedua antara yukata dan kimono itu adalah cara pakainya. Jadi yukata ini tuh lebih mudah dipakai dengan sedikit aksesoris saja. Sementara kimono itu memerlukan keterampilan khusus ya buat dipakai. Dan bahkan seringkali dibantu sama orang lain kalau yang makainya nggak jago-jago amat gitu, menggunakan obi dan lapisan kain lainnya gitu. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga itu adalah kesesuaian acara ya. Jadi yukata ini tuh sering dipakai di acara musim panas atau ketika mau dan beres mandi gitu, sesuai kanjinya. Atau ketika santai di rumah gitu. Sementara kimono itu digunain untuk acara-acara formal kayak acara minum teh, terus acara-acara yang berkelas tinggi lainnya dan sebagainya gitu. Oke ya, back to topic ya. Nah, kemudian ada ifuku untuk kategori hagu dan nugu ya. Nah, kalau pakaian yang tadi itu kan menggunakan kata kiru ya saat mau dipakai, misalnya menggunakan shatsu gitu. Jadi shatsuo kiru. Kalau mau dilepaskan jadi shatsuo nugu ya. Nah, kalau barang-barang ini menggunakan kata haku saat dipakai.
Misalnya, kutsuo haku yang artinya mengenakan sepatu gitu. Jadi bukan kutsuo kiru ya, bukan ya, tapi kutsuo haku. Sementara kalau mau melepas sama aja ya, yaitu nugu ya, kutsuo nugu gitu, mau ngelepas sepatu gitu. Nah, beberapa barangnya diantaranya itu ada kutsu, kutsushita, zubon, skato, uwabaki, suripa, dan boshi ya. Ingat ya, kata-kata barang-barang ini harus menggunakan kata haku saat mau dipakai atau dikenakan gitu. Nah, kemudian ada pula ifuku untuk suru dan toru. Ya, suru dan toru. Dikenakan berarti suru, dilepas berarti toru gitu. Di antaranya ada mafura, ada tebukuro, ada berto. Ingat ya, ini pakai suru dan toru. Jadi ketika teman-teman mau mengenakan mafura atau shawl gitu, berarti menjadi mafurao suru. Dan ketika mau ngelepasin jadi mafurao toru gitu. Gitu aja kuncinya ya. Oke. Khotbah di bagian 4 ini ada bagian-bagian dari pakaian ya, yang juga penting banget teman-teman hafalin. Pertama itu ada gomu atau karet, terus ada himo. Terus untuk nomor 3 sampai 6 ini adalah bagian-bagian dari naba baju atau kemeja ya. Misalnya ada eri, kera, itu sode guci, botan, dan fasna, dan sebagainya. Oke, dan akhirnya kita masuk ke kaiwa ya. Seperti biasa aku bacain dulu, nanti kita bahas bareng-bareng untuk beberapa bagian yang memang agak sulit untuk dipahami gitu ya. Takahashi-san, kigae o shimashou ka? Onegai. Dewa, atarashii fuku o kimashou ne. Hidari sode o to shimasu ne. Gojibun de migi sode o to shite itadakemasu ka? Arigatou. Kigogochi wa ikaga desu ka? Ii wa. Yokatta desu ne. Oniai desu yo. Oke, kita bedah lebih lanjut percakapan ini ya. Pertama, ya si Eren-san bilang, kigae o shimashou ka? Kigae o shimashou ka? Nah, ini tuh udah berkali-kali aku jelasin ya, yaitu kata mashoka ini ngajak ke pasien tapi dengan nggak memaksa. Biar pasiennya nggak tertekan gitu. Kebangetan ya kalau nggak ngerti-ngerti juga ya, soalnya ini tuh udah dibahas beberapa kali di episode-episode sebelumnya gitu ya. Nah, terus si Takashi-san ngejawab, onegai. Onegai, artinya dia menyetujui ajakannya. Cuman dia meminta tolong kita buat ngelakuinnya. Makanya dia ngejawab onegai atau kepanjangannya onegai shimasu gitu ya. Nah, kemudian kedua, si Eren juga pakai partikel kalimat yang sama, yaitu ajakan yang enggak memaksa. Dewa, atarashii fuku o kimashou ne. Dewa, atarashii fuku o kimashou ne. Nah, kalau gitu, yuk kita pakai pakaian yang baru. Gitu lah ya, artinya kira-kira ya. Ini udah dijelasin juga di episode sebelumnya ya untuk masho ini. Nah, kemudian si Eren mulai melakukan proses ngebantu si Takashi-san ini mengenakan pakaiannya. Dia bilang, hidari sode o to shimasu ne. Maksudnya, aku pakaiin atau masukin ke tangan sebelah kiri ya, gitu. Nah, terus dilanjut, gojibun de migi sode o to shite itadakemasu ka? Gojibun de migi sode o to shite itadakemasu ka? Yang artinya, untuk yang sebelah kanan bisa dipakai sendiri atau enggak, gitu. Untuk yang sebelah kanan bisa dipakai sendiri kan? Ingat ya, ada kata go di depan jibun. Jadi ketika teman-teman mau nanyain, kamu bisa ngelakuin ini sendiri nggak? Harus pakai gojibun ya, gojibun. Jangan pakai anata ya. Oke, jangan pakai anata. Soalnya aku sering banget ya lihat kanshusei yang pakai anata gitu sama para pasien atau bahkan sama orang Jepang yang lain sama atasan gitu, dan itu kurang ajar banget ya. Jadi harapan aku ya, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menempatkan budaya di Jepang itu sendiri mengenai sopan santun ini. Apalagi status teman-teman semuanya udah takutei gino gitu, jangan malu-maluin ya. Oke, lanjut. Si Eren-san nanya lagi, kigokochi wa ikaga desu ka? Kigokochi wa ikaga desu ka? Ini nanyain perasaan nyaman kepada si pasien, tapi khusus untuk pakaian. Kenapa? Karena dari kanji kigokochi itu sendiri ya, yang terdiri dari kata kiru, kokoro, dan shi. Ingat, kiru itu hanya digunakan untuk pakaian. Jadi perasaan nyaman untuk kigokochi itu hanya digunain untuk kenyamanan pada saat kita mengenakan pakaian gitu. Nah, terus si Takashi-san ngejawab, iwa. Nah, ini tuh bahasa wanita dewasa. Kata wa ini bukan partikel wa ya, ingat ya, bukan partikel wa, tapi ganti dari des ya. Jadi sama kayak bilang ii desu yo. Cuman kalau wanita dewasa, des ini sering diganti sama wa. Atau ada kalanya des sama wa ini digabung menjadi i deswa gitu. Kita ambil contoh kalimat ya, seperti ini. Misalnya, kita mau ngomongin coklat itu enak.
ya orang biasa bakalan bilang kono chocolate wa oishii desu. Kono chocolate wa oishii desu. Tapi kalau bahasa wanita dewasa seperti tante-tante, nenek-nenek, bibi-bibi, teteh-teteh ya, pokoknya yang kepribadiannya udah dewasa gitu, bakalan terdengar kayak gini nih. Ara, kono chocolate wa oishii wa. Ara, kono chocolate wa oishii wa. Nah, seperti itu ya. Mungkin untuk logat ini bakalan kita bahas secara terpisah aja di serial lain karena pasti panjang banget. Oke. Next, terakhir ya, yokatta desu ne, oniai desu yo. Nah, oniai ini juga harus digunain sama hal-hal yang berhubungan sama apa? Sama pakaian. Artinya cocok kok, terlihat bagus kok. Itu ya kurang lebih ya. Jadi teman-teman kalau nanti ketemu pasien lansia yang pakai baju baru atau bahkan teman, pacar gitu atau siapapun itu, terus mereka pakai baju baru ya, terus meminta pendapat kita, silakan gunain kata oniai ini ya. Oniai desu yo, oniai da yo, oniai wa, oniai yade, oniai datte bayo, dan logat semacamnya ya, ini buat memuji mereka. Jadi jangan taunya cuman bilang oh sugoi desu ne, ini ya. Jangan ya. Jadi coba lebih variasikan kosakata teman-teman ya. Apalagi keperawatan itu kan ada di industri pelayanan. Ya, yang mana harus jago dalam urusan mengolah kata dan komunikasi. Makanya kan sebagian besar pelajaran atau modul Kaigo ini tuh berkutat dengan hafalan kotoba karena tujuannya memang itu gitu. Oke ya, ini akhir dari bab 5. Jadi sebelum kita masuk ke bab 6, silakan istirahatkan dulu otak teman-teman semua seperti biasa sambil dengerin original soundtrack Kaigo berikut ini. 街はざわめく僕は歩く涙は流れる心を磨く星は輝く夜夜が開く夢を見るまた立ち上がる人生は難しいけど美しいね美しいね涙と笑顔で彩る素晴らしいね素晴らしいね風が吹くよ肩を叩く季節変わる未来へ向かう雨は降る日も日が差す日も君と一緒に乗り越える道 Oke, kita masuk ke bab 6 ya, yaitu tentang Nyuyoku Karada no Seiketsu no Kaigo. Nah, jadi bab 6 ini tujuannya untuk apa sih? Ya, mungkin aku jelasin sedikit ya, seperti biasa ya. Jadi, Nyuyoku Karada no Seiketsu no Kaigo itu sebenarnya, atau intinya, tentang ngebantu lansia untuk tetap bersih dan nyaman dalam kesehariannya. Kalau dijabarin, Nyuyoku itu soal mandi, sementara Karada no Seiketsu lebih ke menjaga kebersihan tubuh. Bahkan untuk lansia yang memang mungkin nggak bisa mandi sendiri gitu, alias mandiri. Jadi ini tuh bukan cuman soal mandi biar wangi aja, biar tampan aja, enggak. Tapi ada banyak banget alasan kenapa ini penting banget buat para pasien lansia di Jepang. Ya, beberapa di antaranya, beberapa alasannya. Yang pertama itu mencegah masalah kesehatan. Ya, mencegah masalah kesehatan. Jadi kulit lansia itu tuh lebih sensitif ya, dan gampang banget kena masalah kayak infeksi, ruam, bahkan luka tekanan atau bed sores gitu. Jadi perawatan ini tuh bikin kulit mereka tetap bersih dan bebas dari apa? Dari bakteri yang bisa bikin masalah gitu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan mental atau kesehatan mental gitu. Coba bayangin deh, kalau kita nggak mandi berhari-hari ya pastinya rasanya sumpek banget kan? Ya nggak? Sama kayak lansia juga, sama kayak mereka juga, sama kayak pasien kita juga gitu. Mandi atau sekedar dilap tubuhnya bikin mereka itu merasa segar dan lebih percaya diri ya saat bersosialisasi dengan sesama lansia atau dengan kita sebagai perawat gitu. Nah, kemudian alasan nomor 3 itu keamanan ya. Keamanan itu nomor wahid ya. Anzen daiichi ya, keamanan nomor 1. Soalnya apa? Soalnya kamar mandi itu salah satu tempat yang mungkin bisa dibilang paling berbahaya di rumah ya. Soalnya kan licin banget gitu. Apalagi buat lansia yang udah nggak stabil dari segi postur tubuhnya atau jalannya gitu. Nah, jadi dengan teknik perawatan yang benar ya, kita sebagai perawat itu bisa bantu mereka mandi dengan aman tanpa takut jatuh gitu. Nah, terus untuk yang keempat itu pentingnya kebersihan budaya di Jepang ya. Nah, jadi Jepang itu terkenal banget sama nilai kebersihannya.
Ya, jadi buat lansia tetap bersih itu nggak cuma soal kesehatan, tapi juga soal martabat dan gaya hidup. Ya, perawat yang bisa ngebantu menjaga kebersihan ini bakal sangat dihormati. Ya, jadi kalau udah mengerti, kita masuk ke hafalan kotobanya ya. Yang pertama itu ada, astaga ini carut marut banget ya, agak pusing liatnya ya. Tapi intinya gini, intinya jangan diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia ya. Cukup ingat nama-namanya seperti biasa. Aku ingetin lagi setiap hari, setiap episode aku bakal ingetin, jangan pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan menurut gambar ini ya, kalau dilihat ruangan ini kebagi ke dalam dua bagian, yaitu Datsu Ishitsu yang artinya mungkin ruang ganti ya. Datsu Ishitsu itu ruang ganti, dan Yokushitsu yang artinya kamar mandi ya. Nah, Datsu Ishitsu dan Yokushitsu itu batasnya di mana sih senpai gitu. Nah, batasnya ada di pintu slide ini. Nah, jadi barang-barang yang harus teman-teman hafalin di Datsu Ishitsu atau ruang ganti ini termasuk Bastaoru, Doraya, ya, Yuka atau lantai, Basumato dan sebagainya. Nah, sementara untuk Yakushitsu itu sisanya aja ya. Dan aku lihat di sini nggak ada barang yang aneh juga ya, jadi kita nggak bakal bahas lebih jauh. Jadi tinggal dihafalin aja kotoba-kotoba dalam bahasa Jepangnya secara langsung ya. Oke, next slide. Nah, di sini ada midashinami ni kanke suru kotoba. Ya, midashinami itu apa sih? Teman-teman tahu nggak midashinami? Ya, kata ini merujuk kepada penampilan atau perawatan diri. Midashinami. Aspeknya itu merujuk pada menjaga penampilan, termasuk berpakaian, kebersihan, tata rias, dan sebagainya ya. Nah, kebetulan di sini ada beberapa barang tata rias yang sering digunain sama pasien kita ya, termasuk habrashi, hamigakiko, sheba, kensosui, sumekiri, dan sebagainya. Teman-teman tahu lah ya fungsi dari semua barang ini ya, tinggal dihafalin aja istilahnya dalam bahasa Jepang, termasuk gigi palsu ini ya, oke? Nah, sekarang kita masuk ke mana? Yaps, kita masuk ke contoh kaiwa. Ya, seperti biasa aku bacain dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Karada to kami to dochira o saki ni araimasu ka? Kami kara arao kana? Dewa, kami o araimasu ne. Oi o kakemasu ne. Asuku arimasen ka? Daijoubu. Shampoo o tsukemasu ne. Gojibun de araemasu ka? Sanpo o nagashimasu ne. Mimi o osaete kudasai. Oyo kakemasu ne. Hai, owarimashita yo. Oke, kita bedah pola kalimat dan budayanya di sini ya. Pertama, si Aru-san bilang, Karada to kami to dochira o saki ni araimasu ka? Karada to kami to dochira o saki ni araimasu ka? Yang artinya badannya dulu atau rambutnya dulu nih yang mau dicuci gitu. Nah, kata dochira ini tuh sering banget digunain buat ngasih pilihan ya. Buat ngasih pilihan ke lawan bicara. Pola kalimatnya itu nani nani to dochira. Ya, nani nani to dochira. Misalnya, ada pilihan makanan dan minuman. Yang mana dulu yang mau kamu caplok gitu. Maka naninya ini bisa diganti dengan tabemono dan nomimono menjadi tabemono to nomimono to dochira o bla 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 gitu ya. Nah, dalam contoh ini si Aru ngasih pilihan yang mana mau dicuci dulu, badan atau rambut. Makanya kata pertanyaannya menjadi karada to kami to dochira kara ya. Karada to kami to dochira kara gitu. Kemudian diperjelas kalimatnya menggunakan apa? Menggunakan kata araimasu ka gitu ya. Mau dicuci yang mana dulu nih gitu, yang rambut atau badan gitu. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu ngasih pasien pilihan. Soalnya penting banget ya biar mereka tetap punya kontrol atas diri mereka sendiri ya. Nah, kemudian si Kobayashi-san menjawab, kami kara arao kana, yang artinya kayaknya aku mau mencuci rambut dulu deh gitu. Nah, arao seperti yang udah dijelasin di pertemuan sebelumnya, ini tuh bentuk volisional ya. Volisional itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia mungkin niat ya. Ya, niat ya. Jadi bentuk niat dari kata kerja arau gitu. Kan arau artinya mencuci ya. Jika arau ini diubah ke dalam pola yo menjadi arao, maka kesannya bakalan berubah menjadi sepertinya aku mau mencuci rambut dulu deh. Ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, mungkin pola kalimat yo ini juga bakalan kita bahas secara lebih rinci di serial video kita yang lain ya. Lebih tepatnya di video tentang Minano Nihongo ya, yang sempat terhenti karena kita harus kejar target dulu untuk serial Kaigo ini gitu. Nah, kemudian si Arusan melanjutkan, Dewa, kami o araimasu ne, oyu o kakemasu ne, asuku aremasen ka? Yang artinya,
Oke, aku cuci rambutnya ya, aku siram air hangat ya, panas enggak gitu. Nah ini adalah bentuk konfirmasi bahwa kita harus selalu ngasih tahu pasien sebelum melakukan sesuatu. Jadi nggak asal nempelin sampo ke kepalanya diceplok gitu, terus diubek-ubek rambutnya gitu, terus disiram pakai air panas gitu. Nggak seperti itu. Apalagi di akhir, seharusnya nanya kan, airnya panas gak gitu. Nah kemudian si Kobayashi-san kan ngejawab ya, daijoubu, yang artinya nggak apa-apa. Maksudnya airnya panasnya pas gitu, pas nggak apa-apa gitu, siram aja gitu. Maksudnya gitulah ya kurang lebih. Nah kemudian si Arusan lanjutin lagi nih, shampoo tsukemas ne, gojibun de araimasu ka? Gojibun de araimasu ka? Nah, araimasu ka berasal dari kata apa? Betul, dari kata arau, yang artinya mencuci. Kemudian si kata kerja ini diubah polanya menjadi kata eru, ya, menjadi pola eru, menjadi ungkapan kemampuan. Bisa atau enggaknya gitu. Araeru, arau, mencuci, araeru, bisa mencuci. Nah jadi nggak cuman kata dekeru aja yang bisa digunakan untuk kemampuan gitu, tapi kita juga bisa menggunakan pola eru untuk kata kerja tertentu. Seperti contohnya ini arau menjadi araeru gitu. Oke, aku kasih contoh kata kerja lain ya. Misalnya ada iku yang artinya pergi diubah menjadi ikeru ya. Maka artinya berubah menjadi bisa pergi, dapat pergi. Taberu makan, taberareru bisa makan. Nomu minum menjadi nomeru bisa minum dan sebagainya. Nah, lagi-lagi partikel eru ini kita bakalan bahas di episode di video terpisah aja ya di serial Minano Nihongo ya nanti ya. Oke. Nah, lanjut si Arusan bilang lagi, "Shampoo nagashimasu ne, mimi o osaete kudasai." Artinya, aku bilas samponya ya, tolong tutup telinganya ya. Taulah ya, ini mah polate kudasai atau perintah yang udah kita bahas atau mungkin udah teman-teman pelajarin di awal-awal banget. Terus udah sering juga banget aku jelasin video sebelumnya ya. Oke, terakhir. Oyo kakemasu ne. Hai, owarimashita yo. Yaps, ini lagi-lagi konfirmasi dan ngasih tahu kalau mandinya udah selesai gitu ya. Nah, jadi dari percakapan ini ada unsur budaya Jepang yang sangat kental dan sangat kontras dengan unsur budaya kita. Yang pertama itu apa? Pertama, perhatian pada detail ya. Jadi setiap langkah itu dijelasin dengan jelas. Ini tuh cara mereka buat ngejaga komunikasi antara pasien dan kita sebagai perawat dengan cara yang sangat transparan. Biar apa? Biar pasiennya ngerasa dihargain. Yang kedua, omotenashi, keramahan Jepang ya. Dari awal sampai akhir kita bisa lihat betapa perhatian banget nih si Arusan ya sebagai perawat. Bahkan kepasakannya aja kalah mungkin ya perhatiannya ya. Ya hal ini sesuai banget sama konsep omotenashi, yaitu pelayanan sepenuh hati tanpa mengharapkan apa? Tanpa mengharapkan imbalan. Yang terakhir ada kemandirian pasien ya. Kita sebagai perawat itu selalu ngajak pasien buat aktif berbicara, ngasih pilihan. Kayak nanya, bisa cuci sendiri nggak? Mau pilih yang mana dulu gitu. Tujuannya biar apa? Biar pasien tetap punya kendali atas dirinya sendiri gitu. Oke ya, itu dia bab 5 dan bab 6 yang udah kita bahas, yang sekaligus bakalan menjadi penutup dari episode 3 materi SSW Kaigo Bahasa Jepang di WHM Gakuen kali ini. Jangan lupa buat share dan subscribe biar apa? Biar aku bisa cepat kaya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao.